Oke, Kitab Tauhid episode ke-39 ya. Part kedua, kita ngebahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekedar review sedikit, kemarin kita udah bahas eh, pertama, Allah itu namanya originnya dari Al-Quran dan hadis, tentunya dalam bahasa Arab. Jadi nggak boleh kita menamakan Allah dengan nama selain dari bahasa Arab. Ya, contohnya Allah sang romantis, Allah imut, Allah so sweet, itu nggak boleh. Nama Allah tuh harus diambil dari bahasa Arab, yakni yang ada di Quran dan hadis. Kemudian dari nama Allah yang ada dalam Quran dan hadis itu, kita terjemahkan pakai bahasa kita yang paling mendekatinya. Seperti Ar-Rahim, apa? Maha penyayang. Ar-Rahman, maha pemurah atau maha pengasih. Ya, Al-Halim, yang maha penyantun. Jangan dibalik. Kita menamain Allah, ambil dulu pakai bahasa Indonesianya, misalnya Allah sang sutradara, ya, atau Allah mak comblang, nauzubillahi min dzalik. Ada tuh yang namain Allah dengan mak comblang. Habis itu ketika udah pakai bahasa Indonesianya, Allah mak comblang, Allah itu keren, Allah itu so cool. Habis itu ditarik ke bahasa Arab, dicari-cari bahasa Arab yang paling mendekati makna Allah maha keren. Ya nggak bisa. Allah itu Tuhan kita. Yang pantas menamakan dirinya ya dirinya sendiri. Kita nggak boleh namain Allah asal-asalan. Oke, kemudian selanjutnya kita juga udah bahas nama Allah tuh banyak banget ya, gak terbatas. Tapi dari nama yang tak terbatas tersebut, Allah pilih berapa nama? 99 nama yang paling spesial. Yang kalau kita bisa memahaminya, kita mempelajarinya, dan kita mengamalkan konsekuensinya, kita bisa masuk surga. 99-nya yang mana aja sih? Nah itu yang nanti akan jadi pembahasan di pekan ketiga insya Allah. Nah untuk sekarang teman-teman, jadi mohon buat kalian yang mungkin belum ngedengerin ceramah part satunya, mohon dengerin dulu di YouTube Abu Takeru Tauhid episode 39 part 1. Karena ini mungkin sekitar 5-6 pertemuan, jadi bab 39 ini bisa sampai 6 pertemuan, itu semuanya nyambung. Kalau kalian skip satu kelas aja, bisa berapa ya kita? Bisa nggak paham, bisa jadi salah paham, dan bisa juga akhirnya jadi memvonis Arizal yang enggak. Atau bukan Arizal doang, tapi ustadz siapapun, kalau menyampaikannya udah 6 episode, lalu kemudian kalian dengarnya cuma 2 episode, yang mana 2 episode ini nyambung dengan episode-episode lainnya, kalian pasti akan salah paham. Silakan semua ustadz yang menyampaikan seperti Arizal misalnya, lalu kalian ngedengerinnya cuma 2 episode, yang nggak bakalan paham dan akhirnya jadi gagal paham, dan itu bahaya, bisa ngerusak tauhid kita. Jadi pastikan episode yang satu dengerin buat kalian yang mungkin baru hadirnya sekarang, ya. Dan sekarang kita masuk ke yang part keduanya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya teman-teman, pembahasan tentang tauhid asma wa sifat part kedua ini, AA pingin tadabur dibahas di awal tentang surat Yusuf teman-teman. Kalian masih inget gak? Nabi Yusuf itu kan dijual ya ke Mesir dengan harga yang murah. Di situ ada pelajaran penting bahwasanya manusia itu terkadang mungkin melihat kita dari hal yang fisiknya, sehingga kita mungkin dipandang rendah dan sebagainya. Tapi ketika kita dipandang rendah, itu kita dihinakan, kita pokoknya dalam kondisi sangat ngedown, down, itu adalah salah satu cara Allah menguatkan hambanya. Nabi Yusuf itu bisa sabar memimpin dengan sangat baik di Mesir berapa puluh tahun. Itu karena dari awalnya udah ditempa dengan masalah yang bertubi-tubi sehingga mentalnya jadi kuat.
Kita tahu simple deh, pedang yang terbaik itu bikinnya digimanain? Pakai tanah liat dibentuk dicocok-cocok? Ya enggak. Itu pedang yang lancip itu dibuat dengan sangat brutal. Dipalu, dipanasin pakai api, masukin ke air, terus dipuah. Pokoknya tanyain aja kepada blacksmith gitu. Mereka lebih paham tentang hal ini. Tapi pokoknya pedang yang lancip pasti digepreknya maksimal. Itu teori yang sangat simpel. Manusia juga ketika Allah kasih ujian yang berat, itu tuh untuk mempersiapkan hari esok yang akan lebih berat lagi. Tapi bedanya, kalau hari ini beratnya ngebuat dia kerasa ngedown, kalau hari esok beratnya itu dia udah kuat. Sehingga yang ada adalah dia akan semakin naik level, baik di dunia maupun di akhirat. Itu penting teman-teman. Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah. Tapi di mata Allah Nabi Yusuf sangat berharga. Karena itu harga yang murah itu adalah jalan Allah untuk akhirnya ngasih kebaikan ke warga Mesir. Coba kalau Nabi Yusuf nggak ke Mesir, apa yang terjadi? Mati tuh orang-orang Mesir. Mati kelaparan sama paceklik kan ya? Tapi Allah jadikan Nabi Yusuf menjadi penyelamat Mesir yang awalnya adalah Nabi Yusuf itu dijual dulu dengan harga yang murah. Kemudian akhirnya dijual, dioper dan akhirnya masuk ke Mesir, masuk ke istana raja. Dan beliau Nabi Yusuf sebagai pelayan, sebagai budak, beliau kan sering observasi sehingga beliau bisa banyak tahu tentang budaya Mesir dan sebagainya. Dan itu semua adalah persiapan Nabi Yusuf untuk akhirnya menjadi orang yang sangat high class. Nah, ada hal lain yang ingin saya sampaikan di sini teman-teman. Sebenarnya kalian udah dengar juga waktu dulu, yaitu komparasi antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa. Itu luar biasa banget loh. Nabi Musa dari segi status duniawinya ya, kita tahu Nabi Musa salah satu manusia paling mulia dan kita sangat hormati Nabi Musa. Tapi dari segi status duniawinya, dulu Nabi Musa mulia apa hina? Nggak enak juga ya emang kita ya. Enggak, sekali lagi ini nggak ada bermaksud untuk menjelekkan Nabi Musa. Nabi Musa itu status duniawinya hina dari sisi budak, anak budak Bani Israel. Anak budak. Orang Bani Israel ditindas. Gak punya apa-apa, ibu bapaknya miskin. Kemudian dibuang di sungai. Dan ketika sampai di tangan istri Fir'aun, itu kan istri Fir'aun bilang apa? وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Lihat teman-teman, ini keren banget. Nabi Musa budak kan ya? Budak. Kemudian Nabi Musa juga nggak punya apa-apa, ibu bapaknya miskin, dibuang, kemudian diambil sama siapa? Istrinya Firaun. Terus istrinya Firaun ngomong ke suaminya. Dan kalian harus tahu ya, Firaun tuh bukan STI. Tahu STI? Suami takut istri. Firaun tuh bukan tipe STI, bukan tipe suami takut istri. Firaun tuh tipe diktator yang mana istrinya tetap harus jaga kata-kata gitu. Jaga kata-kata. Aduh, kalau salah dikit bisa jadi dihabisin tuh Asia. Ya, istri Firaun. Lihat teman-teman ya. Apin ulang lagi biar kalian connect dulu tentang perbandingan antara Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Itu keren banget. Nabi Yusuf sebaliknya ya. Walaupun dari satu sisi miskin, tapi dari segi nasab, Nabi Yusuf adalah salah satu manusia paling mulia. Nabi Yusuf dari kecilnya udah ganteng hiperbola. Gantengnya tuh bukan ganteng maksimal lagi, ganteng di atas maksimal lah. Udah gantengnya tuh keterlaluan kalau bahasa Ustadz Nuzul tuh ya. Ini positif ya, tapi bukan menjelekkan sama sekali. Gantengnya tuh udah luar biasa. Fasih, ganteng, fasih, cerdas. Ganteng, fasih, cerdas. Semua kebaikan anak muda ada pada Nabi Yusuf. Oke, lihat ya. Ulang ya. Nabi Musa tadi gimana? Miskin, budak, dibuang. Kalau Nabi Yusuf walaupun dibuang, sama-sama dibuang, tapi statusnya beda ya. Mulia dari segi nasab, apalagi? Ganteng, cerdas, fasih. Wow. Kira-kira teman-teman, yang lebih pantas untuk diangkat menjadi anak raja itu Nabi Musa atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh ganteng, fasih,
Kemudian segala kebaikan anak muda ada pada Nabi Yusuf. Tapi ternyata ketika sampai di Mesir, Nabi Yusuf dijadiin budak. Padahal semua prerequisite untuk jadi anak angkat, kita kalau misalnya mau ngangkat anak didik ya, kalau anak angkat beneran di akta lahir itu nggak boleh, di kartu keluarga itu nggak boleh. Tapi kalau anak didik, kira-kira kalian nyarinya yang gimana sih? Ya yang cerdas lah, cerdas, ganteng, fasih, biar apa? Biar itu jadi penerus kalian. Kalau kalian punya bisnis, dia bisa jadi leadernya gitu, anak angkat kita. Pasti kan kalian milih yang itu. Tapi Nabi Yusuf punya semua kebaikan itu, punya semua potensi untuk jadi orang sukses, malah oleh tuannya dijadiin budak. Malah tuannya dijadiin budak itu, teman-teman. Nabi Musa sebaliknya. Nabi Musa tuh nggak punya apa-apa, miskin, anak budak, dibuang, udah mau dibunuh. Kemudian yang ngambilnya juga istrinya Fir'aun, yang mana istri Fir'aun juga nggak bisa banyak berbuat kan. Buktinya istri Fir'aun bilang apa? La taqtuluh. Artinya Nabi Musa tuh emang awalnya udah mau dibunuh sama Fir'aun. Terus istrinya bilang, jangan dibunuh dong. Barangkali ini bisa kita angkat jadi anak atau manfaat buat kita jadi budak. Sama persis loh. Di surat Yusuf maupun di surat Al-Qasas, dua-duanya sama. Ketika Nabi Yusuf dijual ke Mesir, istrinya bilang, atau tuannya bilang, ini anak bisa manfaat buat kita jadi budak, atau bisa jadi anak angkat kita. Sama Nabi Musa juga. Ini anak bisa manfaat untuk jadi budak kita, atau bisa juga jadi anak angkat. Tapi perbedaannya, Nabi Yusuf yang punya segala macam kebaikan yang pantas untuk jadi anak angkat, malah dijadiin budak. Sedangkan Nabi Musa yang punya segala macam keburukan status di zaman dulu, malah diangkat menjadi anak kesayangan Firaun. Dan pelajaran penting dari sini adalah apa? Tidak selalu kita punya segala hal penunjang kesuksesan, kemudian kita sukses. Itu diingat baik-baik. Kita punya kecerdasan, kita punya keahlian, punya ini itu. Lalu ketika kita lagi berusaha untuk lomba mendapatkan sesuatu, teman kita yang gak punya apa-apa malah lebih baik dari kita hasilnya. Karena emang dunia ini benar-benar tempat ujian. Nabi Yusuf punya privilege semuanya. Tapi gak selalu ujung-ujungnya jadi baik, walaupun endingnya baik sih. Tapi lihat teman-teman, lihat ya, Nabi Musa awalnya sengsara nggak? Sengsara. Kemudian pas diangkat jadi anak angkat Fir'aun, sengsara atau bahagia? Bahagia banget. Udah mah kaya raya, bisa ketemu sama ibu kandungnya lagi. Tapi ending story Nabi Musa, endingnya tuh sad story atau good atau happy story. Happy ending atau sad ending? Sad ending. Nabi Musa itu akhir yang menceritakan tentang Nabi Musa itu adanya di surah apa tahu? Al-A'raf. Dan itu ending banget kisah Nabi Musa adalah doa Nabi Musa, ya Allah, janganlah jadikan aku dan saudaraku bersama orang-orang yang zalim. Gitu ya. Nabi Musa itu sedih karena Bani Israel gak mau patuh. Akhirnya Bani Israel itu 40 tahun terombang-ambing di tengah padang pasir. Dan Nabi Musa berdoa, ya Allah jangan biarkan aku bersama orang-orang yang zalim. Udah ending itu. Ending kisah Nabi Musa tuh sad story. Tapi ending surat Yusuf, wow, happy ending banget. Tapi mau nanya, Nabi Musa dan Nabi Yusuf, dua-duanya mulia atau ada yang hina? Dua-duanya mulia. Mau sad ending, mau happy ending, selama keduanya di jalan Allah, tetap itu adalah kebaikan teman-teman. Jadi jangan tertipu dengan dunia yang Allah berikan pada kita. Jangan ketipu. Lihat, Nabi Musa awalnya sengsara, kemudian bahagia, kemudian sengsara lagi, kemudian bahagia lagi, kemudian endingnya sengsara. Awalnya sengsara, endingnya sengsara. Nabi Yusuf awalnya bahagia, tinggal sama ayahnya, kemudian jadi sengsara kan. Kemudian habis itu jadi sengsara lagi, jadi budak, kemudian jadi sengsara lagi, dituduh zina, masuk penjara, kemudian happy ending, dan akhirnya happy ending banget. Lihat polanya. Polanya itu bener-bener acak kalau dari sudut pandang kita. Pola hidup di dunia tuh ngacak. Ingat, ini dari sudut pandang kita ya. Kalau dari sudut pandang Allah udah takdir Allah mah begitu indah, sempurna. Tapi dari sudut pandang kita manusia itu acak. Acak banget. Dulu awalnya, ini berdasarkan penilaian sendiri ya, Arizal pas lahir happy. Pas usia 3 tahun udah mau mati.
Karena makan kacang masuk paru-paru. Udah mau mati Arizal, sedih. Habis itu happy-nya happy banget. Semua keinginan Arizal dipenuhi sama orang tua. Jadi spoil lah, jadi anak manja. Kemudian ke Australia, AA happy, happy-nya happy yang asli, yaitu dapat hidayah di sana. Pulang dari Australia, happy lagi. Kemudian sempat ada masa di mana nggak happy, sedih. Kemudian happy lagi. Kalian mungkin nggak gitu. Kalian mungkin sedih sampai sekarang sedih gitu ya. Yes. Belum pernah happy, nggak, jangan kayak gitu. Ya pokoknya gini ya, hidup di dunia itu bener-bener random teman-teman, random. Ingat baik-baik, hidup di dunia itu random. Dari sudut pandang kitanya random. Kalau dari sudut pandang Allah, itu mah udah sempurna takdir Allah. Yang jelas, mau kalian born happy, die happy, born sad, die sad, atau born happy, die sad, atau sebaliknya, pokoknya terserah mau diacak-acak pun, itu bukanlah sebuah kemuliaan atau kehinaan teman-teman. Kemuliaan dan kehinaan itu saat kita ada di jalan Allah atau tidak ada di jalan Allah. Dan kita tahu, ini ambil teladan sebelum kita masuk ke materi tauhid, ambil teladan dari Abdurrahman bin Auf. Seorang manusia yang kata sebagian ulama itu kalau Abdurrahman bin Auf megang tanah tuh bisa berubah jadi emas, atau batu bisa dirubah jadi emas. Itu bahasa hiperbola saking kerennya Abdurrahman bin Auf dalam masalah bisnis. Abdurrahman bin Auf awalnya happy di Mekah, kaya raya, kemudian hijrah jadi miskin. Kemudian setelah hijrah jadi miskin, beliau ditawarin sama seorang sahabat yang udah ada di Madinah, "Hai Abdurrahman, kita kan dipersaudarakan sama Rasul SAW. Aku salah satu manusia terkaya di Madinah. Aku ingin bagi hartaku setengah. Setengah buatku, setengah buatmu. Aku punya istri 2. Pilih mana yang kamu suka. Yang kamu suka aku cerain. Nanti kamu boleh nikahin. Aku 1 buat kamu 1." Gimana nggak keren itu sahabat ya? Aku punya 2 istri, 1 aku cerain, 1 buat kamu. So, pilih yang mana yang kamu suka. Aku kaya, setengah buatku, setengah buatmu. Tapi Abdurrahman bin Auf bilang apa? "Semoga Allah memberkahimu, tapi tunjukkan kepadaku pasar aja. Biarin aku ikhtiar sendiri jualan." Setelah jualan, kaya banget. Ada seorang dosen atau apa ya, atau mahasiswa yang berusaha untuk menghitung kekayaan Abdurrahman bin Auf, dilihat dari beberapa hadis dan athar mengenai kekayaan Abdurrahman bin Auf. Itu ketika ditotal-totalin sekitar 200 triliun rupiah. Belum 271 triliun ya, belum ya, tapi udah lumayan lah. Udah 200 triliun rupiah itu teman-teman. 200 triliun rupiah kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tapi ketika Abdurrahman bin Auf dibandingkan dengan budaknya, teman-teman lihat, Abdurrahman bin Auf tuh bajunya bagus, pembantunya juga bagus, budaknya juga bagus, makannya enak, pembantunya juga enak. Tapi bedanya pembantunya kalau jalan tegak, kalau Abdurrahman bin Auf jalan agak pincang karena kesabet betisnya ketika di perang Badar atau perang Uhud. Dan Abdurrahman bin Auf suatu Senin pernah mau buka puasa di hari Senin. Pas menjelang maghrib, pas itu mau makan teman-teman, mau buka puasa, pelayannya udah ngasih makanan untuk dimakan buat buka puasa. Itu Abdurrahman bin Auf langsung ngomong gini, coba, "Hamzah, Mus'ab bin Umair, keduanya lebih baik daripada diriku. Tapi keduanya ketika meninggal gak punya apa-apa. Bahkan ketika kain itu ditutupin ke kepala, kain kafan gitu ya, semacam ya pokoknya kain buat nutupin mayatnya, jenazahnya, itu kalau kepala ditutup kaki kelihatan, kalau kaki ditutup kepala kelihatan. Allah bukakan dunia untuk keseluas-luasnya. Aku khawatir ini adalah kebaikan yang Allah dahulukan di dunia, sedangkan di akhirat aku gak akan mendapatkan apa-apa." Abdurrahman bin Auf takut kalau itu adalah istidraj. Kemudian beliau nangis dan akhirnya gak jadi makan. Nangis gitu. Ini yang mulia. Yang mulia tuh ketika seseorang dapat dunia, terus dunianya ngebuat dia semakin tunduk di hadapan Allah. Yang mulia adalah ketika seseorang dikasih kekayaan, kemudian dia bilang, "Ya Allah, ini kekayaan aku makin kaya, aku takut kalau kekayaan ini aku malah jadi banyak dipakai untuk yang sia-sia, apalagi sampai maksiat." Ketika dipuji oleh orang, dia langsung ngomong, "Ya Allah, aku dipuji padahal dosaku banyak banget." Ketika dikasih jabatan, "Ya Allah, aku dimuliakan manusia padahal aku ini hina banget saat lagi sendirian sering maksiat." Ini keren. Ini yang keren teman-teman.
Tapi saat sebaliknya seseorang dikasih dunia, kemudian habis itu, atau misalnya sebaliknya, ketika dikasih dunia lalu dia ngerasa hebat dan sebagainya, itu udah kacau, hancur dunianya. Jangan ketipu sama dunia, teman-teman. Itu istidraj. Coba jujur ke kalian. Kalau kalian sekarang dikasih uang 1 miliar, apa aja yang ada di otak kalian? Apa? Kalau yang ada di otak kalian, ya Allah, pingin haji, pingin zakat kalau emang udah haul, pingin nikah, cari wanita yang solehah, dan semoga dengan harta itu aku bisa hidup dengan tanpa ngemis, dan aku bisa nggak perlu lagi nyari kerja yang dengannya aku jadi banyak terjatuh ke keharaman, karena sekarang banyak pekerjaan yang halal tapi di tengah-tengah pekerjaannya banyak yang harus nyogok dan sebagainya. Kalau kalian niatnya kayak gitu baik, tapi kalau kalian dapat uang langsung, wah, mobil bagus apa yang aku bisa beli supaya aku bisa pamer, wah, udah kacau itu, teman-teman, kacau. Ya, semoga itu jadi nasihat yang bermanfaat buat kita. Ingat, Nabi Musa dan Nabi Yusuf dua-duanya mulia, walaupun episode kehidupannya adalah random, yaitu bahagia, seneng, sedih, 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 bahagia, sedih. Itu nggak ngerubah keduanya di hadapan Allah, kecuali dari segi ketakwaan aja. Dan mereka berdua adalah manusia yang paling bertakwa, di antara manusia yang paling bertakwa. Baik teman-teman, di malam hari ini Ariza akan sampaikan 3 poin yang harap 3 poin ini kalian bisa pegang baik-baik. Jangan pernah hilang untuk selamanya ya. Ketika berbicara tentang Allah, apapun yang Allah sebut tentang dirinya, bukan aku ya, apapun yang Allah sebut tentang dirinya, wajib kita imani. Itu poin nomor 1. Apapun yang Allah sebut tentang dirinya, wajib kita imani. Poin nomor 2, apapun yang Allah nafikan atau Allah tolak, atau Allah negasikan dari dirinya, maka wajib kita menolaknya juga. Poin nomor 3, apapun yang Allah diamkan, maka kita pun wajib mendiamkannya. Apa sih artinya? Nah, mari kita bahas ya. Poin nomor 1 apa, Rekan? Apa yang Allah berikan atau iakan kepada tetapkan apa yang Allah tetapkan atas dirinya, maka kita wajib mengimaninya. Maka kita wajib mengimaninya. 2, Fahri. Apa yang Allah tolak? Apa yang Allah tolak atas dirinya, wajib kita tolak juga. 3, apa yang Allah tidak jelaskan, apa yang Allah diamkan, Allah nggak ngejelasin apa-apa, kita juga harus diam. Oke? Yuk kita ambil contohnya. Poin nomor 1, apa-apa yang Allah tetapkan atas dirinya wajib kita mengimaninya. Contoh, Allah berfirman bahwasanya aku itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kasih tahu hamba-hambaku, kata Allah. Beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Allah tetapkan dirinya maha pengampun maha penyayang. Wajib gak kita mengimaninya? Wajib. Allah tetapkan dirinya Aliyul Kabir. Aku, yaitu Allah, maha tinggi lagi maha besar. Wajib diimani gak? Wajib. Allah berfirman dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya kalau hambaku mendekat kepada diriku dengan berjalan kaki, aku akan dekati dia dengan berlari-lari kecil. Wajib diimani enggak? Wajib. Tapi ingat, Allah itu beda dengan makhluknya. Jadi ketika Allah ngomong bahwasanya diriku gini, diriku gini, diriku begini, ya jangan kita bayangin Allah kayak manusia. Karena Allah tuh beda dengan makhluknya. Beda. Contoh aja teman-teman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa, banyak ulama yang menafsirkan istawa itu jalasa, duduk. Duduk ya. Istawa tuh duduk.
Ada sebagian yang bilang kalau istawa jangan diterjemahin. Ya kalau istawa jangan diterjemahin, Ar-Rahman jangan diterjemahin juga dong, ya nggak sih? Ar-Rahman Ar-Rahim apa terjemahannya? Oh, nggak boleh diterjemahin. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim nggak usah diterjemahin, nggak boleh. Boleh diterjemahin dengan kata yang paling mendekati makna bahasa Arabnya. Nah, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman istawa di atas arsy. Istawa sekali lagi, makna sebagian ulama adalah jalasa, yaitu apa? Duduk. Nah, ingat Allah tuh beda dengan makhluk. Jadi jangan bayangin Allah duduk kayak maaf agama lain yang punya Tuhan, ya, Tuhannya nggak punya rambut ya, terus habis itu duduk di atas tempat duduk. Ya Allah jangan dibayangin kayak gitu. Jangan dibayangin Allah tuh di atas arsnya tuh duduk nyender kayak Arizal misalnya kayak gini, nggak bisa. Nggak boleh nyamain Allah dengan makhluknya. Allah tuh maha suci. Allah nggak ada yang serupa dengannya. Sehingga ketika Allah ngasih tahu bahwasanya diriku begini, diriku begitu, diriku begini, diriku begitu, ya Allah ngasih tahu tentang dirinya begitu, ya tinggal diimani. Nggak usah kita bayangin, nggak usah kita ngomong gimana cara Allah duduk ya, apakah selonjoran atau gini. Nggak boleh nanya kayak gitu. Simpelnya aja teman-teman. Kalian tahu bentuk langit nggak? Apa bentuk langit? Walaupun memang ulama ijma bahwasanya langit itu bulat, ya. Tapi kalau kalian nggak tahu ada ijma ulama tentang bulatnya bentuk langit, kalian bisa tahu nggak bentuk langit gimana? Nggak ada yang bisa tahu. Semua teori-teori orang-orang itu para ahli astroboy, apa? Astronomi ya? Ya, tentang langit-langit atau kosmologi. Ya pokoknya yang mempelajari tentang alam semesta itu semuanya baru teori, dan mereka pun mengatakan bahwasanya bentuk ini yang kami desain ini tuh paling juga maksimal 5% dari keseluruhan yang bisa kami jangkau. Jadi kami nggak bisa menetapkan bagaimana bentuk aslinya tuh kayak gimana, karena itu terlalu luas. Langit yang bisa kita lihat, kita aja nggak bisa tahu bentuk aslinya gimana gitu loh, selain dari apa yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau kita tanpa ada penjelasan ulama tentang bentuk langit, kita cuma ngelihat ke atas doang, yang nggak tahu apa bentuk langit. Ya langit yang aku tahu biru, tapi malam hitam, udah titik. Kita nggak, yang bisa kita lihat aja kita nggak tahu bentuk aslinya gimana, apalagi Allah yang nggak bisa kita lihat. Jadi mari pakai logika dong. Kalau Allah berbicara tentang A, B, C tentang dirinya, ya kita diperintahkan untuk beriman kan. Allah memerintahkan kita untuk beriman dengan ayat-ayatnya. Tapi Allah nggak nyuruh kita untuk membayangkan bagaimana cara Allah begini, bagaimana cara Allah begitu. Problemnya, banyak di antara kita yang ketika mengimani Allah, kita ngebayangin. Ya itu udah nggak bakalan masuk, teman-teman. Makhluk aja ada yang kita nggak bisa bayangin. Kecuali kalau kita ngelihat langsung. Kalian tahu bagaimana bentuk jerboa? Jerboa? Kita nggak tahu. Baru denger jerboa. Naon eta? Jerboa teh semacam tikus yang halal dimakan. Langsung ngebayangnya hamster dimakan kalian kan? Ya nggak bisa, itu salah. Makhluk yang jelas-jelas ada, tapi kita nggak pernah ngelihat aja, kita susah ngebayanginnya. Apalagi Allah yang nggak mungkin kita bisa masuk ke nalar, masuk ke pikiran kita. Dan Nabi kita SAW bersabda, jangan memikirkan tentang zat Allah, tapi pikirkan dengan makhluk-makhluk Allah, ciptaannya. Karena mikirin tentang diri Allah tuh nggak akan nyampe. Kita mikirin tentang Allah hanya yang memang dijelaskan di Quran dan hadis aja, yaitu Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Ketika Allah berfirman dirinya di atas arsy, ya kita imani, tapi nggak perlu kita ngebayangin. Bukan nggak perlu lagi, jangan ngebayangin Allah duduk kayak duduknya patung botak misalnya, nggak nyebut agama apapun atau dewa apapun ya, misalnya patung botak yang duduk di atas piring misalnya kayak gitu. Enggak, Allah nggak seperti itu. Oke, jadi ingat poin nomor 1 apa? Apa-apa yang Allah tetapkan atas dirinya, kita wajib mengimaninya. Apalagi ya contohnya ya, Allah berfirman bahwasanya dalam hadis tuh, oke, itu dulu aja deh. Allah punya wajah. Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
akan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Udah, imani aja. Allah punya wajah, ya udah titik. Dan ya udah, beres, udah. Nggak usah mikirin selanjutnya lagi. Allah berfirman dirinya punya wajah, titik, udah beres. Nabi kita SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Udah beres. Imani. Mau pakai teori apapun, mau pakai teori filsafat, teori Aristoteles, teori Galileo, nggak tahu juga sama yang begituan ya. Tetap aja nggak akan pernah dapat kita gambaran, image tangan Allah, nggak mungkin. Nggak akan nyampe ke otak kita. Titik. Poin nomor 2 apa tadi? Apa-apa yang Allah tolak atas dirinya wajib juga kita tolak. Contoh, Allah berfirman bahwasanya lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan dari orang tua. Ya udah, imani. Maksudnya kita wajib menolak siapapun yang bilang Allah punya anak, Allah punya orang tua, wajib kita tolak. Allah punya istri, tolak. Terus Allah juga berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku haramkan untuk berbuat zolim. Allah berfirman dirinya tidak zolim, maka kita pun wajib menolak siapapun yang bilang Allah zolim. Paham ya? Apalagi ada yang bisa ngasih contoh? Coba, Regan bisa ngasih contoh? Allah tidak tidur. Allah tidak tidur, bagus di ayat kursi. Wajib kita menolak siapapun yang mengatakan Allah tidur, seperti yang dikatakan oleh kaum seberang yang mengatakan bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian di hari Minggu Allah kecapean, Allah tidur, istirahat. Makanya ayatnya libur di hari Minggu, tidur wae sare gitu. Nah, itu teman-teman. Wafda. Belum kepikiran. Ada lagi? Allah tidak mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Wajib kita menolak siapapun yang mengatakan Allah mengingkari janji. Jadi pokoknya Allah bilang, aku tidak begini, kita pun wajib bilang, iya betul, Allah tidak begitu. Kalau Allah bilang, aku begini, kita pun bilang, iya Allah begitu. Simple gak sih? Simple. Nggak usah diobrak-abrik ini. Ya Allah, anak SD aja ngerti lah ketika dijelasin gini. Allah ngomong A tentang dirinya, kita tinggal imani. Allah bilang, aku tidak B, kita juga bilang, Allah tidak B. Simple. Yang ketiga nih, kalau Allah tidak menjelaskan apapun tentang suatu hal, ya kita nggak usah bikin-bikin. Jadi kalau Allah tidak menjelaskan tentang sesuatu, tidak juga mengingkarinya, ya kita nggak boleh ngomong tentang Allah tentang hal itu. Contoh, ada yang nanya, kan Allah punya wajah, punya tangan ya. Allah punya leher nggak ya? Allah punya perut nggak ya? Nggak boleh. Nggak boleh kita ngomong kayak gitu. Kalau memang tidak ada hadis dan ayat Quran yang menjelaskan Allah punya perut dan Allah punya leher, maka kita nggak boleh bilang Allah punya perut dan punya leher. Kita juga nggak boleh bilang Allah nggak punya perut dan leher. Pusing nggak? Allah tidak berfirman bahwasanya dirinya punya perut, maka kita nggak boleh bilang Allah punya perut. Kita juga nggak boleh bilang Allah nggak punya perut. Paham ya? Simple. Kalau Allah nggak ngomong, tinggal nggak usah ngomong. Itu aja simple. Apa susahnya sih? Kalau Allah ngomong, tinggal ikuti, percaya. Allah nggak ngomong, ya nggak usah ikut ngomong. Allah menolak atas dirinya sesuatu, kita juga tolak. Simple banget ya Allah, teori ini simple banget ya. Ulang ya. Coba satu. Atau yang ada di rumah deh, pingin nembak nih. Siapa ya? Milzam, masih bangun Milzam? Oi, bangun. Udah, nggak ada Milzam ya. Tetot. Sultan, ada Sultan Raju? Tidur juga ya. Makanya kenapa Ate pingin kalian on cam teh biar bisa ditembak. Masa dari 80 orangan di sini cuma 6 yang hadir. Faris, ayo. Silakan Faris. Faris yang anak SMA 2 Cimahi. Silakan Faris. Faris yang besok mau ke rumah AA. SMA 2, SMA 1 Cimahi. Faris. Nah, silakan Faris. Yang dari Kuningan dan pindah ke Subang ya. Silakan Faris. Satu apa? Apapun yang Allah sebut tentang dirinya wajib kita imani. Apapun yang Allah sebut tentang dirinya wajib kita imani. Dua. Apapun yang Allah tolak dari dirinya wajib kita tolak juga. Apapun yang Allah tolak dari dirinya wajib kita tolak juga. Tiga. Apapun yang Allah diamkan yang nggak Allah jelaskan, maka kita wajib. Nah, apapun yang Allah diamkan ya udah kita juga diamkan. Ya.
Jangan bilang iya, jangan bilang enggak. Kalau Ustadz, gimana kalau kasusnya sebenarnya Allah ngasih tahu dirinya punya ini, tapi kita belum tahu. Contoh mau nanya nih, Wafda, Allah punya jari nggak? Nggak tahu. Wafda bilang nggak tahu. Tapi sebenarnya Allah punya jari nggak? Jawabannya punya. Ada dalam hadis yang sahih, di mana Nabi kita SAW bersabda ketika lagi dialog dengan Yahudi, ya, Allah punya tangan dan Allah juga punya jari. Tapi ingat, tangan dan jari Allah tuh beda dengan tangan jari gini. Kan kalau kita punya tangan ya, jari kita adanya di mana? Di ujung kalau ini tuh apa sih? Ya, telapak Ini telapak tangan. Nah, jari kita itu sambungan dari telapak tangan kita kan. Ini telapak tangan kemudian bersambung dengan 5 jari kayak gini. Nah, ketika kita bilang Allah punya jari, gak bisa kita samakan jari dan tangan Allah seperti jari tangan yang kayak gini. Gak bisa sama sekali, gak bisa. Jadi jangan mikirin, oh ya, oke. Kita coba yuk susun Allah. Oh, bisa kafir kita kalau ngomong kayak gini. Allah sebut di dalam Quran Allah punya wajah, oke, jadi wajah. Allah punya 2 tangan, oke. Allah juga katanya dalam hadis yang sahih Bukhari, Allah punya betis, oke, ada betisnya. Allah juga punya tumit, oke. Jadi yang ada cuma wajah, tangan, tumit, betis. Lah, perutnya, lengannya, lehernya gimana? Kafir kita bisa jadi kalau ngomong kayak gini loh. Hati-hati. Bisa kafir kita, walaupun nanti ada rinciannya. Tapi kalau kita sampai ngira Allah tuh tersusun seperti badan-badan manusia kayak gini, kita bisa kafir. Makanya hati-hati dalam ngomong kayak gini. Ketika ngejelasin ke orang-orang awam juga harus hati-hati. Hati-hati. Kenapa Arisa nyampain ini? Karena ini udah ada mukodimanya dari pekan lalu gitu teman-teman ya. Jadi intinya simpel sebenarnya ngebahas tentang Allah tuh. Allah nyebut dirinya A, imani. Allah nyebut dirinya tidak B, tinggal ikutin. Allah diem, nggak ngomong A, nggak ngomong B, ya kita ikut diem. Simple. Yang jadi problem adalah ketika Allah udah ngomong A, kita nggak mau, oh jangan bilang Allah punya A. Ketika Allah bilang dia nggak punya B, kita malah bilang Allah punya B. Ngaco ini jadinya. Nah, mari kita bahas beberapa contoh yang mungkin kalian banyak yang pernah kejadian ya. Terutama para penulis-penulis yang suka ngomong, Allah tuh rindu, kangen dengan makhluknya. Hati-hati. Gak boleh ngomong Allah rindu dan kangen sama makhluknya. Kangen dan rindu sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz Yulian Purnama, kangen dan rindu itu adalah sifat yang memiliki kecacatan. Ketika seseorang kangen, dia tuh ada kebutuhan kan sama orang yang dia kangenin. AA misalnya kangen sama istri sama anak. AA berarti ngerasa kalau nggak ada istri, nggak ada anak, jadi ada kekosongan gitu. Jadi pingin ketemu. Kayak hati tuh nggak enak kalau nggak dekat sama istri dan anak. Berarti AA ngerasa butuh, sedangkan Allah tuh as-somad. Apa arti dari as-somad? Tempat bergantung pada sesuatu. Kalau bahasa Indonesia as-somad tuh nggak ada yang cocok ya. Kalau bahasa Inggris tuh enak banget. As-somad artinya self-sufficient. Kalau Indonesia nggak ada. Kayak coba self-sufficient bahasa Indonesia apa? Berdiri sendiri. Bisa melayani diri sendiri. Nggak enak terjemahan Indonesia tuh nggak berkecukupan. Kalau cukup, Allah bukan cukup lagi, tapi Allah berlebih malah. Jadi emang kalau as-somad tuh kalau diterjemahin ke bahasa Inggris enak gitu. Oh, berdikari ya? Oh iya. Tapi berdikari asa jarang kita dengar ya. Jarang. Cuman kalau dalam bahasa Inggris tuh as-somad enak terjemahannya. Self-sufficient. Ya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia tempat bergantung segala sesuatu. Tempat bergantung segala sesuatu ya. Itu yang diterjemahkan yang di surat Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, ketika kita ngomong Allah tuh rindu kepada makhluknya, Allah kangen sama makhluknya, di situ ada sisi kecacatan. Maka nggak boleh. Allah nggak pernah bilang dirinya kangen. Ya udah jangan bilang Allah kangen. Yang ada tuh barang siapa yang berharap menginginkan bertemu dengan Allah, maka Allah pun ingin bertemu dengannya. Yaitu ketika seseorang sakaratul maut, maka dia tuh, pas mau dicabut nyawanya tuh dia jadi rindu banget, bukan rindu apa, jadi pingin banget ketemu sama Allah. Maka keinginan dia bertemu dengan Allah, Allah juga ingin bertemu dengan dia, gitu. Ingin di sini dalam artian dimana Allah persiapkan buat hamba ini yang terbaik di surga kayak gitu loh. Jadi jangan bilang kangen atau kangen, butuh, rindu yang kayak gitu, jangan, ya, jangan. Nah kemudian apa lagi? Ini dia, kalau aku lagi ruku atau lagi sujud, aku tuh
ngerasa kayak lagi dipeluk sama Allah. Hati-hati, nggak boleh ngomong gini. Mana ayat Quran dan hadis di mana Allah meluk hambanya? Kalau nggak ada ayat Quran dan hadisnya, jangan bikin-bikin. Ini mah kadang lucu loh, sebagian orang tuh kayak double standard ya. Ketika Arizal bilang, Allah di atas arsy, karena ada ayat Qurannya. Mereka langsung bilang, Arizal Wahabi. Tapi ternyata mereka ngomong, kalau aku lagi baca Quran tuh, aku ngerasa dipeluk sama Allah. Balikin. Mana dipeluk sama Allah, ada ayat Qurannya nggak? Kalau kamu bilang aku Wahabi, kamu Wahabi level tinggi gitu ya. Kamu lebih parah lagi dong. Kok jadi double standar? Aku mah ngomong Allah di atas arsy karena emang ada ayat Qur'annya, dan itu pun aku nggak menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah nggak butuh sama arsy. Andai arsy nggak ada, Allah nggak bakalan jatuh, teman-teman. Dan ingat, para ulama sepakat, Allah itu tidak menempel dengan makhluknya. Jadi ketika kita bilang Allah di atas arsy, Allah duduk di atas arsy, ya jangan kiranya Allah tuh nempel kayak kita nempel, sehingga kalau arsy-nya ditarik, Allahnya jatuh. Enggak, ingat, simple, Allah beda dengan makhluknya. Nah, ketika kita bilang Allah meluk hambanya, ada nggak ayat Qur'annya? Kalau ada, ayo kita imani. Kalau nggak ada, ya jangan. Jangan bilang Allah memeluk hambanya, jangan. Kemudian ada yang bisa ngasih contoh lagi nggak? Tuhan menciptakan tanah Jawa ketika dia sedang tersenyum. Bahaya ini. Mau nanya, Allah ada nggak ayat Quran atau hadis deh yang menceritakan Allah senyum dan Allah ketawa? Ada nggak? Ada. Tapi hanya di momen-momen tertentu saja. Seperti penghuni surga yang paling terakhir masuk surga, di situ ada hadisnya panjang, di situ Allah ketawa. Ya, kita imani hadis Sahih Bukhari. Kita imani bahwasanya di situ Allah ketawa. Tapi ada nggak ayat Quran yang menceritakan Allah ketawa ketika Allah ciptakan tanah Sunda? Enggak. Tapi mereka bilang, kata mereka, oh di sini yang kami maksud Tuhan tuh bukan Allah. Lah berarti kamu meyakini ada Tuhan selain Allah. Lebih parah lagi ya teman tuh. Lebih parah, itu lebih kafir jadinya. Jadi bahaya teman-teman. Jangan ngomong tentang Allah asal-asalan. Ya Allah, Allah tuh maha mulia teman-teman. Jangan senak udel kita ketika berbicara tentang Allah. Takutnya nih ketika kita ngomong tentang Allah asal-asalan, nanti efeknya kita juga akan, ketika kita dikasih keburukan, diuji dengan keburukan, kita pun akan ngomong tentang Allahnya lebih asal-asalan lagi yang nantinya merendahkan. Gitu. Padahal kan kalau kita mengimani Allah, kita hanya menyebut Allah sesuai dengan yang ada di Quran dan hadis, simple lah. Kita diuji dengan kebaikan, kita akan bilang apa? Ya Allah, Kau Al-Mannan, Kau yang maha pemberi nikmat, Kau Ar-Razzaq, Engkau Al-Barr, ya Allah, Engkau yang maha baik. Ketika kita diuji dengan keburukan, kita langsung bilang, ya Allah, Kau Al-Hakim, yang maha memiliki hikmah, Engkau Al-Adil, Engkau yang maha adil. Engkau Al-Ghafurur Rahim, Engkau yang siap mengampuni dosa-dosaku atas musibah yang buruk yang menimpaku. Jadi kalau kita udah komitmen untuk hanya menyebut Allah sesuai dengan yang Allah sebutkan, kita ketika dikasih musibah baik, ketika dikasih ujian nikmat, ketika dikasih ujian nggak dikasih nikmat atau keburukan, kita akan responnya akan benar. Tapi ketika kita nyebut Allah asal-asalan nih, ketika di podcast Kasih Solusi, udah mengkritisi abis-abisan. Di podcast Kasih Solusi itu ada seorang yang taubat dari riba, terus dia pas lagi di podcast ngomong kayak gini, coba, Allah tuh kesindir sama saya. Wih, kurang ajar loh. Maaf ya kalau tegas ya, bebas dong. Mereka kurang ajar ke Allah, kurang ajar ke mereka. Mereka lebih kurang ajar lagi ke Allah. Mereka bilang, dia ngomong kayak gini. Pas aku tobat, kurang lebih gitulah, Allah tuh kesindir sama saya. Itu kurang ajar kepada Allah. Allah kesindir. Ya Allah. Gak berani ngomong kayak gitu. Masih ingat orang yang haji jalan kaki dari Indonesia sampai ke tempat haji? Awalnya kagum dengan kisahnya yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nuzul Zikri. Dan Ustaz Muhammad Nuzul Zikri kan ceritanya dari sisi effortnya gitu ya, jalan dari Indonesia sampai Mekah. Tapi ketika ngeliat postingan dia ketika udah sampai Mekah, bagaimana postingannya nyebut tentang diri Allah, udah rusak akidahnya ini. Merinding Areza.
Ngapain perjuangan 8 bulan jalan dari Indonesia sampai Mekah yang itu perjuangannya wow, tapi ketika sampai sana suksesnya dengan bikin status yang statusnya tuh wah akidahnya rusak banget, itu serem. Nyebut tentang Allah tuh apa gitu lah, udah lupa, tapi yang jelas ketika pertama kali baca postingan dia, inilah pentingnya belajar akidah. Kita mah mungkin gitu ya, haji teh nggak jalan kaki ya. Siapa yang mau jalan kaki? Kita mungkin naik pesawat first class gitu karena kita kaya raya, kita penuh dengan nikmat. Tapi ketika sampai, ya Allah, ini semua nikmat darimu, alhamdulillah. Kita nggak nyebut Allah dengan sebutan yang aneh-aneh, selamat kita. Tapi ketika kita punya effortnya, wow, wah perjalanan jauh Bandung sampai ke Mekah jalan kaki, tapi kemudian nyampe sana kita nyebut tentang diri Allah dengan sebutan-sebutan yang kurang ajar kepada Allah, habis tuh amal teman-teman, habis. Sekarang nggak mau nanya, jadi penting nggak belajar tentang akidah? Salah, Harus. penting banget ya kalian. Jangan bilang penting dong, penting banget. Syukurlah teman-teman, Allah membimbing kita untuk bisa ngaji ini rutin, karena masih banyak saudara-saudara kita yang hijrah dan kita apresiasi. Mereka senang dengan kajian tentang nikah muda, tentang putus pacaran. Kita apresiasi. Itu adalah sebuah pintu masuknya. Tapi sayang ada yang emang diem di pintu masuk tersebut, gak masuk ke dalam untuk kemudian belajar tentang akidah, belajar tentang memperbaiki sholat. Ada yang udah hijrah lama, kemarin baru teleponan sama Arizal, privat 15 menit, dan ternyata dia masalah kencing, masalah toharoh tuh belum ngerti, fikih kencing belum ngerti. Jadi selama ini dia tuh sholat dalam kondisi celananya kena cipratan kencing, karena dia kencingnya sambil berdiri dan dia gak pernah sedikit pun terbersit. Bahayanya kencing sambil berdiri itu bisa nyiprat ke celana, gak terbersit sama sekali. Apakah orang semacam ini dimaafkan? Jawabannya tidak. Dimaafkan itu kalau seseorang udah berusaha belajar tapi gak dapat ilmunya. Lah sekarang ilmu tentang masalah kencing di kitab fikih bab awal apa? Toharoh, tentang bersuci, tentang adab kencing, cara bersuci dari najis. Itu kan di bab awal di semua kitab fikih. Kitanya aja yang kurang serius belajar, makanya jadi nggak nyadar. Itu sholatnya harus dikodo atau enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i ya dikodo teman-teman. Sholat kita yang salah dulu itu dikodo semuanya dalam sebagian penjelasan mazhab Syafi'i. Ya cuman mau gimana lagi, inilah pentingnya belajar, komitmen buat belajar. Kalaupun Arizal punya banyak kekurangan, yakin di antara kalian tuh ada yang benci Arizal dari beberapa sisi ya. Ada yang pernah clash sama Arizal. Di sini di rumah ini ada berapa orang yang ada 5 kayaknya lebih. Di rumah ini aja ada 5 orang yang gelut sama Arizal terus sampai saling ngeblok gitu, marah-marahan. Tapi kan datang lagi gitu loh kalian. Dan itu syukur ke Allah. Allah baik banget yang ngebuat kalian tetap datang walaupun gurunya bejat misalnya gitu ya. Aduh puntennya ini bahasa hiperbolanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, semuanya karena Allah yang memudahkan kita. Silakan yang punya pertanyaan, ada 10 menit teman-teman. Dan barang siapa yang mau koreksi Ariza, barangkali punya tadi salah ngomong nggak sengaja, bisa dikoreksi ya. Izin bertanya, menyebut Allah yang maha romantis itu tidak boleh. Betul, nggak boleh, itu nggak boleh karena nggak ada bahasa Indonesia Allah maha romantis. Coba cari bahasa Arabnya, gak akan nemu nama Allah yang maknanya mendekati maha romantis tuh, gak ada. Apakah kekafiran? Enggak sampai ke derajat kafir, enggak. Saya pernah dengar gak boleh mengatakan Allah sebagai teman, tapi ada doa safar yang di dalamnya aulia, teman ya. Allah teman dekat, teman duduk, teman dekat, kayaknya ada. Enggak masalah nyebut Allah teman di sini, tapi yang jelas ketika kita bilang Allah menemani kita, yang jelas bukan teman dalam artian kayak kita teman hangout gitu. Hey bro, ya gak bisa kayak gitu. Ke Allah mah tetap walaupun kita bilang Allah menemani kita, tapi kita bahasanya ke Allah tuh harus sangat sopan. Tetap kita hamba, budak gitu loh. Allah maha tinggi, maha mulia. Jadi jangan bablas. Wis, di sini ada yang sampai nyebut nama ustadznya. Oke. Ya itu Anda yang nyebut nama ustadznya. Ahmad dari tadi nggak nyebut nama ustadz kan ya? Atau ada nyebut nama ustadz? Nyebut nama ustadz Nuzul, tapi kan ketika pembahasannya yang bagus-bagus. Kalau pembahasan yang negatif nggak nyebut. Bisa nanti sama followernya diserang gitu, capek gitu. Nah,
Kalau orang yang dengar anime dub Arab atau komentator bola bahasa Arab tapi dia amin-aminin ya gimana ya? Jadi ketika dia nggak ngerti dan akhirnya mengamin-amini di sini ya jelas nggak apa-apa. Kedua, terkadang kita tuh menertawakan orang yang kayak gitu karena nggak paham. Jadi kita bukan mencaci maki aminnya, bukan mencaci maki syariatnya, tapi kita tuh lebih ke tertawa atas perbuatan mereka yang ada majikan dari Arab datang ke Indonesia lagi ngejokes diamin-aminin. Nah, itu yang kita bikin ketawanya tuh, kok diaminin gitu. Itu kan nggak ada doa sama sekali. Nah, kalau di sini bagaimana? Nah, pernah teman-teman ngelihat ada subtitle anime itu resmi gitu ya, resmi anime apa lupa gitu ya, dimana di situ tuh ketika besok datang ya, terus di bawahnya tuh ketika bilang oke bahasa Jepangnya apa, nggak bisa bahasa Jepang, hai gitu ya, hai gitu, terus dan sebagainya itu di bawahnya iya insya Allah gitu kan. Jadi bikin ngakak kan, kenapa ini teh mungkin terjemahannya teh si penerjemahnya teh pingin dia lumayan Islami tapi salah penempatan gitu. Nah kita tuh lebih ke ngakaknya karena kekeliruan yang nerjemahin dan sebagainya. Jadi nggak ada maksud kita menertawakan amin-aminnya. Nah kalau kita yang udah ngerti ya jangan gitu. Ada yang doa terus kita aminin. Walaupun nanti ketika kita mempraktekkan ada yang ngomong bahasa Arab terus kita aminin, ditanya dulu kamu aminin kayak gitu tuh mainin syariat atau lagi mempraktekkan kekeliruan orang yang kayak gitu. Terus dia bilang saya mau lagi mempraktekkan orang yang keliru. Ya kalau kayak gitu tetap dosa dong. Kamu tetap dosa dari sisi menertawakan dia atas sesuatu yang dia nggak ngerti gitu loh ya. Nah kalau aulia itu lebih cocoknya mungkin ke pelindung ya, jangan temen ya. 7 menit lagi oke. Saya pernah dengar kalau misalnya lantai rumah kena najis, apakah kita boleh menganggap tidak najis dan menggunakan mazhab Maliki yang berkata najis tidak berpindah karena kebasahan. Jadi teman-teman kalau misalnya najisnya itu udah terlalu, kita tuh udah overwhelmed sama najis karena najisnya udah kesebar di mana-mana, maka itu jadi masuknya darurat, dimana pendapat yang najis itu tetap terhitung najis pun itu dimaafkan ketika ada hama ya, ketika ada tikus mati di mana-mana itu jadinya nggak najis ya, karena udah merajalela di mana-mana. Begitupun kalau lantai di rumah misalnya ada najis dan qadarullah ada yang membersihkannya dengan cara yang nggak bener karena nggak paham tentang cara mensucikan najis, akhirnya najisnya nyebar kemana-mana gitu. Di situ kalau kita emang nggak sanggup untuk menghindarinya, kayak misalnya Ariza beli kaos kaki yang terbuat dari silikon, jadi kalau jalan aman gitu, kalau ada najis pun aman, nggak akan tertransfer ke kaki, nanti ketika mau sholat tinggal dilepas misalnya gitu, maka lakukan. Tapi kalau kalian nggak ada itu memberatkan, ya udah itu termasuknya darurat, jadi nggak dianggap najis insyaallah. Ada yang mau nanya dari kalian langsung? Iya silakan Firman. Tentang materi kan? Tentang materi kan ya? Iya silakan. Materi. Kan dari pokoknya setiap yang disebutkan tentang Allah harus diimani, itu Iya, setiap yang ditolak harus kita tolak juga. Harus ditolak, betul. Kalau yang didiamkan harus didiamkan juga. Betul. Tapi gimana kalau misalnya ada yang sedang belajar atau diskusi tentang Allah gitu, terus ya ada yang dia tuh nggak tahu atau apa, jadi dia tuh berdiskusi atau terpikirkan aja. Misalkan ada yang ditolak Allah, tapi dia tuh ya terpikirkan, oh ini tuh ternyata kayak gini, tapi Allah tuh ternyata dia tuh nggak tahu, tapi Allah tuh menolak, tapi dia tuh terpikirkan. Atau misalkan yang Allah sebutkan tentang dirinya, tapi si orang itu berpikir, kayak bukan menolaknya, tapi kayak terpikirkan aja gitu. Iya, jadi gini teman-teman, apa-apa yang kita belum tahu itu dimaafkan, dan kita nggak harus tahu Allah punya apa aja, misalnya kayak gitu wajah, tangan, kaki, betis. Kita nggak diperintahkan untuk tahu sedetail itu. Yang penting ketika kita dengar ada ayatnya, imani. Kalau belum kita dengar, ya udah kita nggak salah, nggak dosa gitu. Nah lalu bagaimana ketika kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya Allah tolak karena ketidaktahuan kita? Makanya di sini hati-hati ketika diskusinya sama orang-orang yang berilmu, itu yang pertama. Kedua, kita harus punya pondasi dulu. Pondasi simpelnya adalah jangan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Itu harus jadi pondasi kita.
Nah, dengan kita udah punya pondasi kuat ini, yaitu tidak boleh berbicara tentang Allah tanpa ilmu, kita nantinya akan hati-hati. Tadi aku nyebut Allah kayak gitu, astagfirullah, gak boleh. Aku nggak tahu nih ada hadisnya nggak. Ya udah, aku istighfar kayak gitu. Ya akhirnya jadi ketika diskusi jangan sampai ke orang yang nggak sama-sama nggak paham. Bisa paham atau ada hal yang kurang dari penjelasan? Kalau misalkan terpikirkan aja gimana? Oh, kalau terpikiran doang. Nah, kalau sesuatu yang ada di pikiran kita, tapi kita nggak meyakini, jadi cuman misalnya nih kita lagi bilang tangan Allah, kan spontan langsung ada gambar tangan di otak kan? Iya. Itu nggak apa-apa. Nabi kita SAW bersabda, Allah maafkan umatku atas sesuatu yang ada di hati mereka selama tidak diucapkan di mulut dan juga tidak dipraktekkan di anggota badan. Sehingga ketika masih ada di hati, baru sekadar bisikan singkat gitu, ya, nggak kita lanjutin, kemudian dibayang-bayangin tangan kayak tangan robot kayak gitu. Nah, selama kita nggak sampai ke terus-menerus dipikirinya, ini nggak ada masalah. Kalaupun ada, kita enggak kayak gitu. Ada lagi pikiran, enggak kayak gitu Allah. Karena Allah nggak mirip sama kita. Itu aman kita, insyaallah. Paham ya? Baru ngerti pertanyaannya kayak gitu tuh. 3 menit lagi ada? Ya, silakan Daniel. Di kitab Tauhid Syaikhul nah itu ada poin-poin tentang kita tuh ada rambu-rambu, nggak boleh membayangkan, nggak boleh apa gitu. Oh ya. Ada itu. Ya, ada 4 hal ya, yaitu pertama itu nggak boleh mentahrif ya. Mentahrif tuh jadi merubah maknanya gitu ya. Terus nggak boleh juga mempertanyakan bagaimana caranya, kayak misalnya tadi hadis Allah berlari-lari kecil, cara Allah lari-lari kecilnya tuh kayak gimana sih, kayak orang yang lagi lari berapa kilometer per jam sih. Nah, itu nggak boleh ditanyain kayak gitu. Nggak boleh juga menyamakan dengan makhluknya, dan juga nggak boleh membuangnya. Membuang tuh jadi ada taktil tuh dibuang. Misalnya Allah bilang Allah punya wajah, terus kita bilang enggak, Allah nggak punya wajah. Nah, itu dibuang tuh, taktil tuh ya. Wala tamthil tuh menyerupakan Allah punya wajah. Oh iya, Allah punya wajah Allah tuh kayak gini nih, yang matanya kayak gini sipit. Nah, ini haram, ini nggak boleh, ini juga sesat ini. Kemudian juga tahrif. Kalau tahrif tuh mengubah, misalnya gini, Allah berfirman Allah di atas arsy istawa, yang mana arti dari istawa adalah dudukan ya. Terus kita akhirnya ngerubah gitu, oh enggak, Allah mah bukan istawa, Allah bukan duduk di atas arsy, itu mah Allah mah sebenarnya lagi menguasai arsy. Nah, itu kan berarti udah ngerubah makna, di situ nggak boleh ya. Dan juga ada tafwid, nanti itu penjelasan secara rincinya sebenarnya ada di mungkin pertemuan ke-6. Sekarang pin yang rangka-rangka simple dulu aja. Pertanyaan terakhir tadi siapa? Raffi ya? Silakan Raffi. Bismillah. Tadi kan apa misalnya Allah itu kita dilarang bahwasanya memiliki sifat rindu atau gimana. Nah, kalau misalnya yang ada pada hadis bahwasanya Allah itu memiliki sifat malu ketika hambanya itu berdoa mengangkat tangan itu. Oh, Allah malu ya? Allah malu ketika misalnya hambanya mengangkat tangan kemudian menurunkannya tanpa memberi apa-apa, dalam hadis sahih riwayat Abu Daud di situ ya. Nah, ketika ada ayat hadis tentang Allah itu malu, kita imani dulu, itu yang pertama, kita imani. Kemudian kalau kita belum tahu tafsirnya dari para ulama, ya udah, ya Allah, aku mengimani hadis ini dan aku belum paham penjelasannya, ya Allah. Udah aman kalau kayak gitu. Nanti memang ada beberapa sifat Allah yang memang ada perbedaan pendapat ulama. Seperti contohnya hadis Allah bosan. Allah bosan. Beribadahlah sesuai dengan kemampuanmu, karena Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan untuk beribadah. Itu ada hadisnya. Nah, dalam masalah Allah bosan, memang di situ ada 2 pendapat ulama tentang penafsirannya. Nah, ketika kita belum tahu, ya Allah, penafsiran yang paling benar itu yang mana? Ya udah, kita bilang aja, ya Allah, aku imani hadis ini dan aku nggak tahu maknanya, ya Allah. Aman kalau kayak gitu. Simple kan sebenarnya gitu. Ngerti ya? Di sini ada pertanyaan dari Iman. Bagaimana dengan judul film Tuhan izinkan aku berdosa? Pertama, dari segi lafaz, judulnya jelas itu udah salah. Tapi kalau mau menilai semuanya kan tentunya harus dari overall film. Dan nggak tertarik untuk nonton itu. Ya, untuk film-film yang sifatnya nggak viral, ngapain ditonton juga gitu. Tapi ya mungkin kita akan bahas dari sisi akidahnya ya. Nah, jadi yang AA tonton tuh paling ayat-ayat cinta. Itu pas AA nonton, aduh, serem banget, wala dan baroknya tuh bener-bener kayak minim gitu. Serem banget teman-teman.
Bayangin ya ketika si Fahri ya si pemain utamanya si Fahri teh nganterin emak-emak Yahudi ke tempat Yahudi ya. Terus habis itu pas sudah nyampe ke situ tuh bilang, kita ini diperintahkan di dalam Islam untuk toleran. Saya nganterin ibu ini agar ibu ini bisa beribadah dengan baik kepada Tuhannya. Ini mau udah ngaco. Toleran versi Islam adalah Anda beribadah, aku nggak akan ganggu. Aku nggak akan celak Tuhan kalian secara terang-terangan. Walaupun secara agama kami ya jelas Tuhan kalian tercela karena nggak ada Tuhan selain Allah. Tapi saya nggak akan ganggu kamu, nggak akan mencela Tuhanmu. Apalagi nyebut misalnya Tuhan kamu botak misalnya kayak gitu. Enggak, kita nggak boleh kayak gitu. Karena kalau kita nyebut dasar Tuhan botak, nanti mereka makin antipati sama Islam. Cara kita untuk dakwah itu ada skillnya. Jadi nggak bisa kayak gitu. Ya. Nah jadi untuk yang film Tuhan izinkan aku berdosa, dari sisi judul jelas udah salah. Karena harusnya gini, Tuhan aku berdosa, izinkan aku bertobat. Gitu kan, harusnya simpel. Kenapa sih gak mau bikin itu? Tapi terlalu mainstream. Coba sekarang pakai judul itu, banyak yang nonton? Gak tahu Arizal mah ya. Banyak sih yang, gimana sih cara ngelihat berapa viewers dari orang-orang yang nonton bioskop? Nggak terlalu ngerti. Nonton hanya film-film yang super viral. Dan itu penting banget, butuh itu pun ketika Arizal nonton, tuh harus pakai hood, pakai masker, pakai kacamata biar nggak ketahuan kalau itu Arizal datang ke bioskop. Soalnya kalau misalnya ketahuan, takutnya orang-orang ngira, Arizal kenapa sih nonton ke bioskop gitu ya, main-main. Padahal kan itu ada kebutuhan penting untuk menjelaskan kepada manusia, kepada orang-orang tentang penyimpangan-penyimpangan yang viral gitu. Baik, itu aja dari Arizal. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Tadi ada apakah boleh memeluk takdir Allahku ilahiku. Ilahi itu Allahku ya, ilahi itu kan artinya sesembahanku, boleh ya. Kemudian memeluk takdir, ini gimana ya memeluk takdir ya, memegang takdir. Mungkin itu bahasa kiasan. Memeluk takdir itu aku memegang erat-erat takdir yang Allah takdirkan atasku, aku memegangnya, aku berusaha berjuang di atas kebaikan ini ya. Wallahu alam, sepertinya masih aman sih kalau ngelihatnya. Kenapa Bintang? Ini endingnya. Silakan. Kalau bilangnya kayak misalkan habis hujan itu ada awan, terus suka ada cahaya gitu kan dari awannya, terus bilang cahaya ilahi gitu, itu gimana? Oke. Kalau misalnya ada awan gitu tuh kemudian kita bilang cahaya ilahi, itu boleh dari sisi ini teman-teman. Sebenarnya cahaya yang ada di seluruh dunia itu cahaya ilahi dari sisi cahaya ciptaan ilahi. Itu benar. Tapi kalau cahaya ilahi itu beda, karena ketika kita ngebahas nama Allah An-Nur ya, sifat Allah atau nama Allah An-Nur yang maha bercahaya, itu ulama membahas ada cahaya yang merupakan sifat Allah, ada juga cahaya yang merupakan ciptaan Allah. Allah An-Nur bisa dalam artian Allah itu cahaya, tapi cahayanya ingat beda dengan cahaya makhluknya. Bisa juga An-Nur dalam artian Allah memberi cahaya hidayah, bisa juga. Ada juga yang maknanya An-Nur Allah pemberi cahaya. Iya, kepada alam ini Allah ngasih cahaya. Kemudian nanti di hari kiamat Allah berfirman, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Nanti di hari kiamat tuh padang mahsyar akan diliputi dengan cahaya Tuhan, yaitu cahaya Allah. Gitu. Nah, jadi teman-teman, dalam masalah ini ketika kita ngomong itu cahaya ilahi, bisa dibenarkan sih, cuman hati-hati jangan dijadikan bahan jokes gitu. Ya bilang aja ini cahaya ilahi, maksudnya ini cahaya dari Allah gitu. Cahaya ciptaan Allah yang menenteramkan, bikin hati nyaman atas izin Allah gitu. Ya, jangan kemudian dijadikan jokes. Ya, seperti itu aja. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.